Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang mengikuti tausiah saya ini, semoga sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang hendak saya sampaikan ini masih saya sambung lagi tajuk yang lalu, yaitu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini yang tak dapat dinafikan, semua sekali kita mempunyai dosa yang sangat banyak sekali. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la budda lil mu'min zambin ya'tihi alfinata ba'dal fina. Yang maksudnya, tidak boleh tidak bagi setiap yang mukmin ini mempunyai dosa. Dosa itu datang sudah satu ketika, datang lagi ketika yang lain, sudah satu ketika, datang ketika yang lain. Kalau saya misalkan, dosa kita ini tidak ubahnya macam ombak atau badai di lautan sana. Sebab saya tahu kali bahwa bagaimana sampan atau bot, kalau istilah kampung saya bot, apabila kalau katakan sampan masih berkayuh lagi, kalau katakan bot sudah pakai enjin. Selalu juga saya menumpang apabila sudah cuti sekolah, saya menumpang juga pergi ke laut. Nampak saya lah ombak ini memukul bot itu. Saya sangka sekali saja, rupanya tetap begitulah. Selagi ada bot di lautan itu dipukul ombak dan badai lah, silih berganti begitu kan. Jadi begitulah saya ingat, saya ambil tamsilan bahwa dosa kita ini macam ombak yang memukul sampan di tengah lautan sana lah. Begitulah saking banyaknya. Tetapi kita juga mesti yakin, sepenuh keyakinan bahwa di dalam surat An-Najm ayat 32, Tuhan katakan, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan engkau sangat luaslah keampunan itu. Maknanya dosa kita banyak, tetapi Tuhan juga maha luas keampunan kepada yang mempunyai dosa ini. Kepada kita lah dikatakan begitu. Jadi memang begitulah. Bagi kita ini, sudah tahu kita bahwa dosa kita itu diampunkan Tuhan, maka kewajiban kita sentiasalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan masa. Begitu pula di dalam hadis Tabrani dan Baihaqi dikatakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khoto'una wa khoto'in at-tawwabun. Yang maksudnya, semua anak Adam ini adalah mempunyai kesalahan dan dosa. Tetapi sebaik-baik kesalahan dosa kita itu adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil dalil yang lain lagi, bukan lagi masalah ada anak Adam saja. Nabi Adam juga sempat melakukan kesalahan, tapi masalah tahu itu tak kita apalah, tapi Nabi Adam mempunyai kesalahan juga, maka Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga begitulah Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam satu riwayat mengatakan Nabi Adam bertaubat ini selama 300 tahun. Sebab usia Nabi Adam ini 1000 tahun. Begitulah
Satu riwayat mengatakan yang demikian itu. Sebagaimana saya katakan dulu, bahwa kita ini bukan hanya dengan mengucapkan istighfar atau doa-doa yang lain minta ampun kepada Allah, tapi kita tambah lagi dengan melaksanakan solat taubat 2 rakaat. Sebagaimana Nabi katakan kepada Abu Bakar Siddiq, mengatakan, baguskanlah wuduk kamu dan solatlah 2 rakaat. Maksudnya solat taubat dilakukan 2 rakaat. Begitulah Nabi Abu Bakar Siddiq ini hendak melakukan solat taubat ini, membaguskan wuduknya. Maksudnya membaguskan wuduk ini dibuatlah sunat-sunat wuduk itu semuanya kan. Kemudian sebelum lagi kita solat taubat ini dituntut an-nadam dahulu, menyesali bagaimana kita dulunya banyak yang melakukan dosa nih. Mungkin masing-masing tahu dosa kita ini menyesallah dahulu. Mengapalah melakukan yang demikian itu dahulunya. Umpamanya kalau anak muda selalu pakai celana pendek dan sebagainya itu, dan lain-lain sebagainya lah. Ya, itu kita sebelum kita melakukan sudah taubat, menyesallah dahulu. Kemudian pasanglah azam, yaitu bercita-cita betul, sungguh-sungguh bahwa sudah menyesal kita, berjanji kita dalam hati kita tidak akan mengulang lagi apa kesalahan-kesalahan kita yang lalu itu, dan kita berazam juga untuk melakukan amal soleh di masa-masa yang akan datang. Kalau kita buat yang demikian itu, insya Allah taubat kita diterima Allah Ta'ala, dosa kita akan diampunkan Allah. Maka laksanakanlah, baguslah kita. Di samping kita banyak mengucapkan doa-doa istighfar minta ampun pada Allah, tapi laksanakan juga lah solat taubat ini di mana-mana ada kesempatan kita. Kalau saya katakan, tak usahlah kesempatan kita, yang paling baiknya kita adakanlah disempatkan juga lah, bagaimanapun sempat menghalang kita, sempatkanlah kita melaksanakan solat taubat ini dengan memasang niat dengan solat taubat. Kemudian banyakkan istighfar dulu, minta ampun pada Allah. Kemudian laksanakan solat taubat. Bezanya tak ada bezanya dengan sunat yang lain, cuma saja masalah niat. Niat itulah membezakannya. Maka kita laksanakan untuk solat taubat kepada Allah SWT itu. Siap salam nanti ulang balik, kita baca doa-doa taubat. Ya. Termasuklah kalau bagi majlis ta'lim pertiwisah lah saya katakan, sudah juga saya ajarkan masalah solat taubat ini. Doa-doanya saya bacakanlah sedikit saja, yaitu biasanya kita baca istighfar, yaitu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian saya tambahkan yang tajuk yang sudah saya buat ini kepada Majlis Ta'lim pertiwisah khasnya, yaitu sebahagian solat-solat sunat yang saya tulis ini. Jadi saya tambahkan di sana, baca astaghfirullahalazim min kulli zammin aznabtuhu amdan khata'an sirran wa alaniyatan wa atubu ilaih. Saya tambahkan itu karena waktu saya di sekolah dahulu ada ustaz mengajarkan doa taubat yang saya bacakan tadi. Jadi saya kongsikan pula lah. Pertama sekali, masih bisa kena selalu mengadakan solat sunat di sana. Saya ulang balik bunyinya, astaghfirullahalazim min kulli dzambin aznabtuhu wa amdan khata'an sirran wa alaniyatan wa atubu ilaih. Maksudnya,
Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah setiap dosa yang telah aku lakukan, baik dosa yang disengaja ataupun tak disengaja, baik dosa yang kusembunyikan atau yang kunyatakan. Aku bertaubatlah kepada Engkau ya Allah. Begitu juga Ustaz saya juga mengajarkan bahawa membaca doa taubat ini termasuk Astaghfirullahalazim min kulli dzambin aznabtuhu amdan khata'an sirran wa alaniyatan wa atubu ilaih. Maksudnya, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah daripada sekalian maksiat yang aku lakukan dan begitu dosa yang aku lakukan. Min jami'il ma'asi wa zunubi, daripada segala maksiat dan segala dosa yang aku lakukan, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Dengan sepenuh hati kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala itu, mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada pertiwi saya tak apalah saya tunjukkan sebahagian daripada sunat taubat ya, dan doanya itu sudah saya ajarkan begitu kepada yang lain-lain. Kemudian jangan juga kita lupakan dosa kita yang paling banyak seingat yaitu masa muda ya. Kalau masa muda dahulu tuh memang payahlah ada kita ada kita daripada tidak berdosa. Kita akui sajalah. Mungkin siapa saja pun masa mudanya itu melakukan masalah dosa itu. Tetapi sesudah kita usia tua ini, yang paling baiknya masa muda pun sudah apalah ya. Jangan kita lupakan taubat kepada Allah SWT yang sebanyak-banyaknya. Saya kongsikan juga bahwa saya catatkan di sini, sesudah ada saya baca yang masalah kalau masa muda yang dia tidak condong hatinya kepada membuat dosa, Allah SWT kagum, takjub melihat pemuda yang demikian itu. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ta'ajjaba rabbuka min syabin laisat. Saya ulang balik. Ta'ajjaba rabbuka min syabin laisat lahu subwatun. Maksudnya Allah Ta'ala kagum, Tuhan kagum kalau ada pemuda yang tidak condong hatinya membuat dosa. Allah Ta'ala kagum, menunjukkan bahawa masa muda itu kebanyakan kita selalulah berdosa begitulah. Tapi kita taubat sajalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini saya kongsikan juga sedikit bahawa seorang pemuda zaman dahulu sangat banyak melakukan dosa. Segala maksiat dilakukannya. Sampai dia dikenali di tengah-tengah masyarakat bahawa pemuda itu adalah pemuda yang melakukan banyak dosa. Tapi begitulah, kita ini jangan menuduh ya kepada anak-anak muda yang melakukan dosa yang begitu. Tetapi mungkin saja yang saya sebutkan ini yaitu pemuda yang melakukan dosa itu dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada satu malam dia pergi ke masjid. Pada masa itu pula ulama yang terkenal Hasan Basri yang mengadakan tausiahnya atau tazkirahnya. Pemuda itu ada di situ, di masjid itu. Kemudian sesudah habis kuliah ini adalah yang bertanya, wahai Tuan Syekh, bagaimana kalau ada pemuda yang sangat banyak dosanya, yang sangat banyak maksiat yang dilakukannya? Adakah dia mendapat ampunan Allah SWT kalau dia bertaubat? Kalau kata Tuan Syekh itu, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Sekalipun dosanya itu sebagaimana si pemuda yang dikatakan tadi. Pemuda itu
dia kagumlah bahwa dia tunjuklah mukanya, mengatakan dia mempunyai dosa. Sesudah habis majlis, pemuda yang membuat dosa maksiat ini jumpa kepada Tuan Syekh Hasan Basri itu, mengatakan yang dikatakan nama sayalah itu. Tetapi Tuhan katakan masih ada peluang untuk bertaubat. Saya insya Allah akan bertaubat. Kemudian mintanya lah doa. Bagaimana doa taubat yang mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan baginya. Kemudian di samping itu pula ada keuntungan bagi dia. Maka Tuan Syekh ini mengajarkan dia satu doa yang bunyinya, Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta hawati wa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kulla ma sami'at min al-ilmi wal Qur'an. Maksudnya, Ilahi, wahai Tuhan, in qabilta taubati, jika engkau ampunkanlah taubatku ini, engkau terimalah taubat aku ini, dan engkau ampunkan dosaku, maka muliakanlah aku dengan cepat paham dan cepat hafal, sehingga apa saja yang dikatakan aku hafal. Apa saja yang dikatakan baik ilmu, masalah Quran dan sebagainya, sami'an minal ilmi wal Quran, aku hafal anak secepatnya. Kemudian yang kedua, Ilahi akribni bihusni sohbati wan naghmati hatta annahu man sami'a qiraati yazradu qatil fi qalbihi in kana qasyal qalbi. Maksudnya, wahai Tuhanku, muliakanlah aku dengan bagus suaraku dan nada yang kubaca bagus, sehingga siapa saya mendengarkan yang kubaca ini bertambah lembut hatinya, sekalipun hatinya sangat keras membatu. Kemudian yang ketiga, diamalkannya satu doa yang sama juga, Ilahi akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Maksudnya, wahai Tuhan, muliakanlah aku dengan mendapat rezeki yang halal dan rezeki tak kusangka dari mana datangnya. Ketiga-tiga doa ini diamalkannya, dan ketiga-tiga doa ini dimakbulkan oleh Allah SWT, sehingga dia pula terkenal menjadi aulia Allah, menjadi wali Allah. Pemuda yang dimaksud itu ada juga dinamakan dalam saya baca, pemuda itu namanya At-Tabatul Ghulam. Saya ulang balik, nama pemuda itu At-Tabatul Ghulam. Jadi bagi kita ini, kalau kita lihat anak muda yang terlalu jahat, terlalu nakal, kita doakan saja kepada Allah SWT, semoga dia mendapat hidayah. Jangan cepat-cepat kita mengatai. Bagi kita ini memang tak jagalah lidah sebaik-baik. Jangan kita cepat mengatai, tetapi doakanlah kepada Allah SWT. Allah Ta'ala mudah mendatangkan hidayah kepada yang kita tuju, yang kita mintakan itu. Saya ingat begitu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Dan saya tutup saja dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna wa li ahli baitina wa li ashabina wa li kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafiras sayyi'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.